beramal dan beribadah engkau tanpa ilmu pengetahuan tentang ibadah itu, maka ibadah itu dikembalikan dan tidak diterima, atau disebut dengan la tuqbalu. Nah, inilah yang membuat tidak sampainya ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, penyebab tidak sampai ibadah kita tidak tahu membedakan apa itu amaliyah dan apa itu ibadah. Nah, kalau kita tidak tahu apa amal dan apa ibadah, berarti kita telah mencampur adukan antara amal dan ibadah. Dikatakan ada amal dalam ibadah ini, artinya apa? Kita ini kan diciptakan Allah dua kodrat. Ada kodrat pertama disebut dengan zahir, dan kodrat kedua disebut dengan batin atau rohani. Nah, kalau dia sudah dua, berarti ada kata amaliyah, amal dan ibadah. Nah, mana batasan amal? Sampai di mana hak jasad ini? Dan sampai di mana hak rohani kita? Nah, itu kita juga wajib tahu. Jangan kita campurkan aja. Jadi sholat ini bukan satu jalan yang bisa menghalalkan segala cara. Oh, mentang-mentang kita lakukan tiap hari, terus Allah kasih pahala. Tidak, Allah kasih pahala itu kepada perbuatan baik. Tapi sholat tidak ada perbuatan baik, tapi sholat itu adalah perbuatan langsung syahadah kepada Allah. Kalau ada pahala, pahala itu udah gugur, Bu, karena tidak bisa menilai sholat itu. Kalau ada dosa, dosa itu tidak bisa mendekati, saking kuatnya kodrat sholat itu. Karena sholat itu wantasi alfi sholaha, sholat itu ikatan batin antara umat dengan Tuhan. Jadi kalau ada pahala, pahala itu gugur. Kalau ada dosa, dosa itu tidak bisa masuk. Yang ada apa? Yang ada wal asri inal insa, ya. Ternyata umat Muhammad pergi sholat itu pergi merugi. Sudah sholat tapi tidak menyembah Tuhan, berdiri rukuk sujud baca ayat pulang. Nah, itulah yang dikatakan merugi. Ada kesempatan baik menyembah Allah tapi kita tidak punya ilmu, itu yang dikatakan merugi. Maka kata Rasulullah, sholat umatku itu ada tiga. Orang yang tidak pernah belajar, sholat bagi dia itu sholatul mirhala fil jazadiyah. Sholat bagi orang yang nggak pernah belajar itu apa? Menggerak-gerakkan jasad belaka. Itu di mata Rasulullah nilainya. Yang kedua, bagi orang yang belajar, itu kata Rasulullah, sholatul marhala fil makhrabi mu'min. Sholat orang yang belajar itu tempat mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj yang dimaksud? Dia sudah tahu bagaimana caranya menghadap kiblat dan bagaimana caranya menghadap Allah. Kalau kiblat itu al-maghribi, maghrib mati. Nah, sementara Allah tidak hidup, tidak mati. Berarti bukan di situ. Kenapa sampai arahnya ke situ, Buya? Kullu nafsin zaikatul maut. Karena jasad kita bersifat mati, dia harus menghadap ke alam mati. Bukan kita menghadap Allah. Yang menghadap Allah awal takbir. Nah, Allahu Akbar. Aku Allah, Allahu Akbar, aku umatmu. Terjadi dua pengakuan dalam satu ayat. Allahu Akbar. Terus kita berpikir lagi, saya kok sholatnya biasa aja, Bu, ya? Ya, kita lihat lagi, apakah dalam pengangkatan tangan ini dia tidak tahu maksudnya apa? Takbir itu adalah nafis isbat. Apa yang dikatakan nafis isbat? Membuang dan menetapkan. Membuang yang batil, menetapkan yang hak.
Nah, apa yang dibuang dan apa yang dipanggil hak atau Allah. Nah, di sini kita juga harus tahu. Kenapa? Salat itu marhalah mukharabah. Salat itu adalah perbuatan rohani. Jasmani hanya ifa'alus sholah, dia hanya bergerak saja. Diajak ruku, dia ruku, diajak sujud, dia sujud. Nah, tapi rohani ikhamatis sholah, dia yang menggerakkan. Ini yang dikatakan amal dan ibadah. Jadi kalau kita hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita tahu apa yang kita saksikan di saat azan itu. Inilah yang dikatakan hakikat. Apabila ibadah itu telah dinyatakan sebuah hakikat, bukti hakikat apa? Kita nggak ngelihat Allah itu duduk depan kita. Itu namanya sudah hakikat. Ya kan, kecuali Allah itu kayak begini duduk depan kita nungguin. Itu sholat, itu syariat. Maka itu dikatakan salu ra'aitimuni usolli, salatlah kamu seperti mengikuti aku salat. Apa yang mengikuti salat? Pertama, dia tidak punya jasad Rasulullah, berarti kita tidak boleh mengandalkan jasad. Nah, karena ada dua perkara di diri kita, zahir dan batin, dan itu juga perbuatan Tuhan. Ifa'alus adalah sifat mengikuti jasad, dan ikamati sifat yang beribadah yaitu rohani. Jadi saat kita takbir itu hayya 'alas shalah, nah kita harus lihat itu ke rohani kita. Hayya 'alal falah, kita lihat ke jasmani kita. Qamati salah, matilah engkau dalam solat ke rohani. Wa tuqamati salah, engkau juga ikut mati. Nah, maka dikatakan solat itu dikatakan khablah mutu anta mutu. Solat itu adalah orang yang berdiri seperti mati tapi sebelum mati. Nah gitu. Maka terjadilah melipat tangan. Jadi kita tahu napis. Apa yang dinapiskan? Sebelum tangan ini melewati batas ujung tangan kita, batas telinga, maka kita tidak boleh menyebut Allah. Diam dulu, tunduk kepala ke hati. Allahu Akbar. Baru kita menutup pintu hati supaya tidak didatangi oleh gangguan. Jadi kebanyakan orang tidak memperdulikan itu. Sementara sholat itu af'al dan fi'il, gerak dan yang menggerakkan. Jadi kalau kita ada makna yang kita lihat di dalam gerakan tadi, maka pandangan kita itu semuanya ada makna yang terkandung. Itulah yang dikatakan ibadah. Jadi kalau ada gerakan yang dikatakan 3 kali dia bergerak sholatnya batal, bukan 3 kali garuk-garak, bukan. 3 kali ulang rakaat atau 3 kali gerakan rakaat tidak ada maknanya, itu kosong, berarti itu batal. Ruku, dia tidak tahu apa itu ruku, dan dia tidak tahu siapa yang menjadikan dia ruku. Sujud, dia tidak tahu apa itu sujud. Sudah 2 kali, 3 kali, enggak juga, berarti batal. Ini yang dikatakan gerak batal, bukan megang-megang jilbab, itu bukan mukena batal, tidak. Jadi gerakan yang dihalalkan tapi tidak ada isinya, itu yang dikatakan yang membatalkan. Jadi kita tidak boleh terlalu dangkal menilai sebuah makna dari Allah, karena Allah itu bahasanya adalah bahasa bermakna. Untuk itu jemaah sekalian, kita jangan mengerjakan sesuatu yang kita belum tahu. Berarti bukan berhenti sholat menjadi suatu beban. Mana sholat yang hak itu? Oh asar 4 rakaat.
Apa itu 4 rakaat? Apa-apa aja yang 4 itu. Nanti 4 lagi di zuhur juga ada 4. Apa bedanya 4 di zuhur dengan 4 di asar? Kemarin saya kerjakan sama aja. Kenapa sama? Karena kita menilai dari rakaat. Judulnya saja udah beda. Ini zuhur, ini asar. Film India, film Cina. Kan beda judulnya. Berarti maknanya juga beda. Nah gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati, ya Fitri. Hati-hati, jangan main-main di depan Allah. Contoh main-main apa? Lipat tangan pura-pura mati. Ya. Nah, kalau kepala ke bawah dianggap bersujud sama Allah. Bukan. Sujud sama Allah itu 24 jam. Siapa orang yang tidak sujud, tidak takluk, ya kan? Nah, untuk apa dia sholat? Kalau hanya sujudnya kepada Allah, hanya sholat, bubar sujud. Itu sholat adalah aturan daripada sifat ibadah bernama mikhraj. Kenapa? Kita bertuhan itu kan 24 jam. Ya, kita bertuhan 24 jam. Diatur oleh agama 5 waktu. Coba kalau bertuhan 5 waktu, sholat 24 jam. Kalau dibalik mau nggak? Enggak. Nggak bisa. 2 hari sholat masuk rumah sakit kita. Nggak makan-makan. Karena diganti sholatnya yang 24 jam. Bertuhan 5 waktu. Terbalik. Jadi bedakan. Untuk itu saya menghimbau kepada kita para jemaah, khusus di wilayah kisaran Sumatera Utara, mari kita tingkatkan pengalaman dan ilmu ibadahnya. Jangan berwaris kepada nenek moyang. Wah, dulu kan nenek saya, dulu kan orang-orang dulu cuma begini aja udah jadi. Nah gitu. Jadi nanti orang nguburin juga begitu. Kuburkan aja begitu kan udah jadi. Jadi tidak ada nilai ketuhanannya. Kenapa? Tujuan ibadah itu salatul marhalah fil mukasyafatullah. Salat itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. La man takassa'ufun al-umatin man tasa'ulul sallu. Tidaklah kujanjikan adanya pertemuan denganku melainkan di dalam solat. Ini yang kita usahakan. Jangan kita, karena Islam ini bukan agama sembahan. Islam ini adalah agama kodrat. Dituntut benar-benar diri yang bertuhan. Contoh apa? Kita lahir baca syahadat enggak? Kita baru lahir diazankan atau dikomatkan atau disahadatkan? Hah? Nah, kapan sholatnya kalau sudah azan, sudah komat? Ya, coba diazankan, dia komatkan, enggak sholat? Apa maknanya? Inilah yang dikatakan kita bertuhan selama 24 jam. Diri kita ini diangkat statusnya bertuhan selama 24 jam. Makanya diikomatkan, disolatkan, itu dianggap perjalanan manusia adalah perjalanan Tuhan. Inilah kedekatan diri. Makanya banyak orang mengkaji sholat itu dengan mengkaji diri. Jadi kalau nggak ada kajian dirinya, orang itu nggak bisa sholat, yakin saya. Tapi kalau dia punya kaji diri, yakin saya, dia bisa sholat. Tapi kalau dia tidak punya kajian diri, dia nggak bisa sholat. Percaya aja. Silakan aja berdiri. Coba dirikan sholat. Tapi jangan berdiri tubuhnya. Bisa nggak? Nah, kan gitu. Nah, itu menandakan belum bisa mendirikan sholat atau ikamatis sholat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak pelajari surat Toha ayat 14. Ya, dipelajari dan dipenuhi permintaan ayat itu.
Inani Allah, katakanlah aku Tuhan bernama Allah. Nah, bagaimana caranya bertuhan kepada Allah? Fa'buduni, bagaimana cara menyembahnya? La ilaha illallah, bagaimana mentiadakan yang lain, yang ada hanya Allah. Iqimi sholat, bagaimana cara mendirikan sholat. Li zikri, bagaimana mengingat Allah setelah sholat. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah pelajari satu-satu dari surat Toha itu, insya Allah itu kemampuan ibadah kita derajatnya semakin tinggi nilainya di mata Allah. Jadi tidak ada yang salah kalau kita tidak bisa, cuma kita merugi. Kenapa kita rugi? Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Mau nggak kawin sama orang yang nggak cinta? Nggak mau kan? Nah, tahu nggak cinta itu warnanya apa? Merah jambu. Nah, itulah sebuah nilai hakikat tadi. Begitulah kita kepada Allah. Salat itu, adakah kata Allah seorang kekasih menolak undangan kekasihnya? Kenapa Allah katakan salat itu adalah seorang kekasih mengundang kekasihnya? Jadi ada nggak yang berani nolak? Nggak bakal ada, ya kan? Nah, apa yang dimaksud kekasih Allah? Nurani asal jasadmu, nurani cahayaku. Rohani asal dirimu, roh aku. Rabbani asal nyawamu, itu namanya batin aku. Kalau aku panggil, kenapa kamu tahan? Ada hakmu menahan. Kalau ada, keluarkan firman-Nya. Bahwasan sholat tidak perlu dikerjakan. Jadi mentang-mentang kita dihidupkan keinsanan kita di dalam kodrat Allah, maka kita tidak boleh melawan kodrat tersebut. Kalau ingin kita diperpanjang usianya. Salatun al-khadratun sa'itun wa minal umur. Salat itu menjaga dan memperpanjang usia. Nah, begitu. Jadi saya harapkan kita semuanya belajar memahami hakikat, karena ibadah itu semuanya hakikat. Tidak ada ibadah yang syariat. Syariat itu amaliyah, mengantar, jadulnya artinya rukun, rakaat. Kalau rakaat adalah syariat, kalau rukun adalah hakikat. Nah begitu ya ibu-ibu, bapak semua. Jadi dengan kedatangan saya ke sini, silahkan berpikir. Kalau belum bisa sholat, jangan bangga dulu hidup. Karena sesungguhnya kamu masuk di alam siksaan Allah. Siksaan hidup ini mengalahkan siksaan neraka. Gitu ya. Nah ini, kalau kita ingin hidup di mata Allah, hidupkan hakikat Allah pada diri kita. Itu. Jadi berusahalah untuk belajar. Nanti kalau mau nonton YouTube silahkan. Nah, nanti kalau ingin mendapatkan suatu bimbingan khusus seminggu sekali, silakan nanti bergabung dengan jemaah laki-lakinya. Nanti akan bisa mendapatkan belajar dari rumah lewat HP. Nah, itu langsung dengan saya dari Jakarta. Jadi tiap minggu itu belajar. Nah gitu. Nanti silakan Mas sama Bu Yawiro atau sama Pak Haji bicarakan. Saya tunggu di Jakarta nanti saya pasti kita ketemu di layar itu. Jadi begitu jemaah semuanya, mudah-mudahan apa yang kita muzakarohkan ini di dalam sidang berjamaah, mudah-mudahan bisa diambil maknanya. Karena apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau kita ingin meningkat derajat ibadah kita, kajilah ibadah itu. Karena ibadah itu adalah perbuatan diri kita dengan Tuhan. Jadi kalau soal diri dan soal Tuhan kita belum punya ilmu, terus ibadah ini buat apa? Bukankah Islam itu disiapkan untuk mempertemukan Tuhan dengan umatnya? Nah itu. Jadi kalau sudah kita
mengerti mana hak Tuhan di dalam diri, mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah di saat naik sajadah, di saat kita menghadap Allah, diri itulah yang dipakai. Kenapa? Karena kita terbuat dari dua kodrat diri. Ada kodrat zahir dan ada kodrat batin. Nanti dicari diri yang meninggalkan mayat itu mana dia? Itu yang cuma bisa sholat, ya. Kalau yang mayat itu dia ngikut-ngikut aja itu. Tapi kalau yang meninggalkan mayat itu, kalau itu yang kita kaji, dialah yang akan bertemu dengan Allah dalam sholat kita. Ya, itulah yang membuat kita menyaksikan pertemuannya. Itulah sholat itu bernama fardu ain. Fardu itu wajib, ain itu menyaksikan. Makanya situlah khusyuk kita, karena ada yang kita saksikan. Nah makanya kalau pandangan kita atau pensaksian kita dalam sholat fardu itu kosong, maka gerakan kita lah yang akan membatalkan. Maka di situ juga iblis atau setan mudah menggoda seseorang, karena yang digodanya adalah pandangan yang kosong tadi. Jadi usahakan kita mengenal apa sih maksudnya azan ini. Kalau 2 kali diulang-ulang, terus mata hati saya harus melihat kemana.